Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hexector. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar C++. Oke, jadi nggak terasa ya teman-teman, eh, kita sekarang sudah berada di penghujung series pemrograman dasar C++. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya ya video ini adalah video terakhir ya dalam series pemrograman dasar C++ ya, teman-teman. Akan tetapi tenang aja ya. eh, Bukan berarti kita nggak akan bertemu lagi dengan C++ ya. Kita tetap akan bertemu dengan bahasa pemrograman yang satu ini ya di playlist lain mungkin ya kan, atau ya pokoknya di playlist yang akan datang ya, mungkin di pembahasan-pembahasan yang akan datang mungkin kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan pemrograman yang satu ini ya teman-teman. Akan tetapi untuk series pemrograman dasar C++ akan terhenti setelah video ini ya teman-teman. Nah eh, jadi pada video terakhir kali ini kita akan ngebahas tentang error ya teman-teman. Nah, jadi kita akan ngebahas jenis-jenis error apa saja yang ada di dalam C++ yang penting untuk diketahui ya teman-teman. Ya bisa dikatakan error yang umum terjadi ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Dari error yang pertama dulu ya teman-teman. Nah, ini error yang paling sering terjadi nih saat kita ngoding ya kan. Yang paling sering terjadi di ya salah satunya di pembahasan kita sebelumnya ya tentang ya di playlist ini juga ya kan, saat kita eh, mempelajari suatu sintaks ya, seringkali kita bertemu dengan error ini. Jadi error apakah itu? Jadi error yang dimaksud adalah error sintaks atau kesalahan dalam menulis sintaks ya teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya error ini itu menandakan bahwa eh, compiler ini ya itu nggak ngerti gitu. Komputernya nih nggak ngerti gitu ya kan. Kita nih nulis apa gitu ya kan. Nah, misal kita nulis hello seperti ini. Iya, seperti ini doang. Kita kita nggak nulis out ya, titik koma dan sebagainya, tapi cuma nulis hello kayak gini doang. Ya kan? Kira-kira komputer ngerti nggak? Ya kan? Jelas nggak ngerti. Ya kan? Karena komputer itu ya sangat kaku ya kan dalam membaca kode kita ya kan. Jadi jelas ya kan, eh, kalau kita pengen menulis suatu kode itu emang harus eh, bisa dibaca gitu ya kan oleh komputer. Kalau nggak bisa dibaca ya kan, maka hasilnya akan error. Nah, biasanya ada tulisan error di sini ya, di output sini ya. Nah, mungkin kita coba run. Tuh, kalau kita lihat ada tulisan error di sini. Ini nih. Nih, nih yang ini nih. Ada tulisan error. Nah, artinya komputer nih nggak ngerti ya kan. Kita nulis hello, hah, apaan gitu kan. Nah, nggak ada cout-nya gitu kan. Nggak ada titik komanya gitu ya kan. Nah, itu ya teman-teman. Biasanya penyebab paling umum itu biasanya karena lupa titik koma sih kalau dalam C++ itu ya teman-teman, biasanya ya. Bukan karena kita nulis sembarangan ya, nulis kode sembarangan kayak gini bukan, tapi karena biasanya lupa titik koma aja sih biasanya ya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi komputer tuh nggak ngerti gitu ya kan kalau kita nggak pakai titik koma, ini apaan gitu ya kan. Walaupun sudah jelas ini out gitu ya kan, artinya cetak ya kan ke output gitu ya kan, tapi kita nggak ngasih titik koma, tetap nggak ngerti komputer gitu ya kan. Nah gitu ya teman-teman, jadi intinya ya, ini adalah error yang paling umum ya teman-teman, dan biasanya bakal ditunjukin juga ya, dikasih clue juga ya kan errornya di mana, kayak misalnya di sini ya, di sini ada tanda panah ke H ya, berarti errornya tuh di sini gitu ya kan, di baris ke satu ya kan. Nah ini nih ada tulisannya ya, satu ya kan, berarti errornya di baris ke satu gitu ya kan, penyebab errornya. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini untuk error yang pertama ya. Nah sekarang kita akan lanjut ke error berikutnya, yaitu error segmentation fault. Nah, jadi error segmentation fault ini merupakan error yang disebabkan karena kita itu mencoba mengakses memori yang sebenarnya tuh nggak ada gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi kita apa namanya, macam kita itu mencari ruangan ya, mencari ruangan
di dalam rumah ya, mencari ruangan di dalam rumah, tapi di dalam rumah nggak ada ruangan yang kita cari gitu ya kan. Kita mencari gudang ya kan, tapi di dalam rumah kita nggak punya gudang ya kan. Nah, analoginya seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita kasih contoh aja ya. Kita siapkan include IOStream dulu ya teman-teman. Oke, dan juga using namespace std. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, mungkin kita pakai array ya. Kita pakai array aja ya. Misalnya nih, ada array A dengan 2 elemen aja deh. Misalnya ya, kita yang simple-simple aja ya, karena kita fokus ke error bukan ke sintaks. Oke? Nah, misalnya nih cuma ada 2 elemen, ya kan? Nah, jadi ada 1 dan 2. Nah, 1 ini indeksnya adalah 0, 2 ini adalah indeksnya 1, ya. Nah, berarti indeksnya tuh cuma 0 dan 1, ya. Indeks yang bisa kita akses. Nah, tapi apa jadinya ya kalau misalnya kita coba mengakses indeks ke 10 misalnya, ya kan? Nah, ini yang akan menyebabkan error dari segmentation fault, ya, teman-teman. Nah, mungkin kita coba run. Nah, kalau kita lihat ya, outputnya ini acak ya, teman-teman. Outputnya ini 8 ya kan? Nah, outputnya ini 8, tapi kalau misalnya kita coba naikin jadi 11 ya kan? Nah, outputnya beda lagi, 1 ya kan? Nah, jadi kayak acak gitu ya kan? Bisa dikatakan segmentation fault ini membuat komputer ini bertingkah laku seenaknya, ya kan, terhadap kita gitu ya kan. Jadi kayak suka-suka akulah mau ngasih output kayak gimana ya kan. Gitu ya, analoginya seperti itu ya. Nah, hal itu disebabkan karena kita mengakses memori yang nggak ada gitu ya kan. Nah, kayak gini nih ya kan, indeks ke 11 jelas nggak ada ya kan di sini ya kan. Wong indeksnya cuma sampai 1 gitu ya kan. Nah, bukan sampai 11 gitu ya kan. Nah, karena nggak ada ya, ya udah ya kan, dia bakal acak kayak gini ya kan, outputnya bakal ya gitulah pokoknya, acak ya teman-teman, bisa dikatakan seperti itu ya. Walaupun nggak ada ininya ya, nggak ada tulisannya ya, nggak ada tulisan segmentation faultnya di output sini ya, tapi ya kita bisa kenali ciri-cirinya adalah outputnya nih yang acak gitu ya kan, kayak suka-suka gitu ya kan. Nah, itu biasanya segmentation fault. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk error yang kedua ya. Kita lanjut ke error berikutnya ya. Jadi error berikutnya yaitu division by zero ya teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya kita melakukan pembagian terhadap 0 ya teman-teman. Nah, jadi kita apa ya? Jadi kita melakukan pembagian apa ya? Pembagian terhadap 0 gitu ya kan. Nah, sebenarnya ada apa ya? Ada dua sih, ada dua error yang membahas tentang pembagian dengan 0 ya. Kayak misalnya 1 bagi 0 itu kan nggak bisa gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada ya error lainnya, yaitu floating point exception ya. Nah, mungkin kita sebut saja floating point exception aja ya teman-teman, karena floating point exception ini itu lebih luas ya, sebabnya tuh lebih luas gitu ya kan. Sedangkan division by zero ini itu cuma errornya tuh cuma 1 ya, sebabnya tuh cuma 1 karena kita membaginya dengan 0. Sedangkan floating point exception ini itu terjadi ketika kita melakukan operasi matematika yang mustahil gitu ya kan, yang ilegal gitu ya kan. Nah, salah satunya ya pembagian dengan 0 gitu ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, contohnya tuh gimana? Contohnya ya, misal kita punya misalnya kita punya variabel x nilainya 1 ya kan. Nah, terus y nilainya 0 ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba ya kan x bagi y seperti ini.
Nah, ini dinamakan segmentation fault. Nah, tapi kalau misalnya y-nya kita ganti dengan 0, nah ini dinamakan division by 0 ya, teman-teman. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya kalau kita run ya? Biasanya biasanya bakal kayak gini ya tampilannya ya. Nah, ada tulisannya floating point exception ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita coba pakai Y ya. Kalau kita coba pakai Y juga sama ya, teman-teman. Oke. Hasilnya adalah floating point exception. Hanya saja outputnya sedikit berbeda ya kan dengan kita membagikan dengan 0 langsung ya. Nah, ini pesannya cuma floating point exception ya. Nah, tapi kalau kita bagiin dengan 0 ya, ini ada ininya juga ya, teman-teman, ada tanda-tanda warning ya kan. Nah, gitu-gitulah. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini itu ada eh, disebut division by zero ya, teman-teman. Nah, artinya ini error karena pembagian dengan 0 ya. Akan tetapi tetap saja ya kan paling umum itu disebut sebagai floating point exception ya, teman-teman. Paling umum ya, teman-teman. Nah, karena floating point exception ini cakupannya luas ya, bukan hanya division by zero tapi juga operasi matematika yang ilegal lainnya ya. Contoh lain misalnya modulo ya, teman-teman, kayak gini ya. Nah, modulo seperti ini. Nah, ini juga bisa gitu ya kan menyebabkan floating point exception. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini untuk error yang ketiga ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke error yang keempat, yaitu stack overflow ya, teman-teman. Nah, stack overflow ini biasanya terjadi ketika kita itu melakukan rekursi ya, teman-teman. Kita melakukan rekursi atau memanggil fungsi itu secara terus-menerus tanpa henti. Misalnya nih, kita punya rekursi seperti ini ya. Misalnya kita punya rekursi integer atau gini ya, pakai void aja deh enaknya ya. Kita punya fungsi void seperti ini ya. Nah, kemudian di dalam sini ya kan kita panggil x gitu ya kan. Nah, kita panggil x berkali-kali gitu ya kan. Nah, jadi ya kan ketika kita coba nih ya kan, ketika kita coba panggil x-nya gitu ya kan. Nah, panggil x-nya ya kan. Nah, dia bakal memanggil x-nya ya. Kemudian di dalam function-nya kita memanggil x-nya lagi gitu ya kan. Nah, ketika dia memanggil x-nya ya kan, dia manggil x-nya lagi dan seterusnya ya. Nah, ini nggak ada kondisi yang membuat pemanggilan rekursinya ini tuh jadi terhenti gitu, nggak ada gitu ya kan. Nah, biasanya gitu ya, teman-teman. Nah, ini bisa mengakibatkan stack overflow. Kita coba run, apa yang terjadi. Oke, tapi di sini entah kenapa ya. Entah kenapa di sini outputnya adalah segmentation fault ya, teman-teman. Nah, bukan bukan stack overflow ya, entah kenapa ya, teman-teman. Nah, akan tetapi stack overflow ini tuh intinya ya, dia itu menggambarkan menggambarkan memori yang kayak kepenuhan gitu ya kan, karena kan rekursi kan dipanggil itu kan memakan memori ya, teman-teman. Nah, kalau dipanggil secara tak terbatas ya, dia bakal memorinya bakal memori yang dikonsumsi tentu akan sangat banyak ya kan. Nah, itulah kenapa disebut sebagai stack overflow. Tapi entah kenapa di sini outputnya adalah segmentation fault ya, nggak tahu juga ya. Mungkin teman-teman bisa yang tahu ya, bisa coba jelaskan ya kenapa outputnya ini malah segmentation fault ya. Padahal segmentation fault itu kan kaitannya dengan akses memori yang nggak ada gitu ya kan. Nah, sedangkan ini kan ya kan kita kan mengakses memori yang emang beneran ada, yaitu function X ya kan. Nah, kecuali kalau kita
nulis function y di sini ya kan. Nah baru ya kan, nah nggak ada ya kan, functionnya nggak ada, tapi ini x ada gitu ya kan, jelas-jelas ada, tapi kenapa disebut sebagai segmentation fault ya di sini, entah kenapa ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa coba share pengetahuannya di kolom komentar ya, biar kita semua sama-sama belajar ya teman-teman, sama-sama tahu ya. Oke. Jadi ini untuk error yang keempat ya. Nah, error yang berikutnya adalah bad allocation ya teman-teman. Nah, bad allocation ini disebabkan ya karena kita itu apa ya? Biasanya kalau kita tuh memakan memori itu terlalu banyak gitu ya kan. Beda ya dengan Stack Overflow. Nah, kalau Stack Overflow ini biasanya berkaitan dengan rekursi. Nah, kalau yang ini biasanya berkaitan dengan vektor ya. Ya. Jadi kita coba kasih contoh deh. Misal kita punya vektor nih. Nah, ini nih fungsinya kita hapus dulu ya, karena udah nggak kepake lagi. Oke. Nah, jadi kita punya vektor ini ya, misalnya vektor V ya misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita coba nih ya kan, V-nya ini ya, kita tentukan ukuran awalnya ya. Ukuran awalnya itu adalah segini ya misalnya. Tuh banyak banget tuh. Nah, ini akan makan memori yang sangat banyak ya, teman-teman. Ini akan memakan memori yang luar biasa ya tentunya, karena ini berapa digit ini, nggak bisa kita hitung ini. Ya pokoknya teman-teman bisa hitung sendirilah satu persatu, ini berapa digit, ini banyak banget ini. 0 di belakang komanya ya, atau sekalian jangan 0 deh, tapi 9999 aja ya sekalian. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, ini bakal memakan memori yang sangat banyak tentunya ya. Nah, ini yang disebut sebagai bad allocation ya teman-teman, kehabisan memori ya. Walaupun ini luar biasa ya teman-teman, tapi tetap ada batasnya ya teman-teman. Nah, tetap ada batasnya ya. Nah, sedangkan Stack Overflow itu biasanya ya itu ketika kita memanggil rekursi secara tak terbatas ya, karena nggak ada kondisi berhentinya ya kan. Jadi kayak dia manggil-manggil aja terus ya kan, tak terbatas. Nah, itu untuk Stack Overflow ya kan. Nah, kalau untuk yang bad allocation ini ya terlalu gede tapi tetap ada batasnya ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita coba run, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah dia akan memunculkan error seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada pesan too large ya kan. Nah, artinya terlalu besar ya kan, untuk tipe itu ya, terlalu besar gitu ya kan. Nah, terlalu besar ya kan. Bahkan yang long sekalipun ya kan, yang tipe long sekalipun kayaknya juga masih terlalu besar ya kan, angka segini ya teman-teman, angka 999 seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai bad allocation ya teman-teman. Nah, walaupun di sini nggak ada tulisannya ya, bad allocation ya kan, tapi kalau misalnya nemu error seperti ini, sudah jelas itu karena kita terlalu gede gitu ya kan, memakan memori ya. Jadi kayak kehabisan memori ya kan. Ya gimana nggak kehabisan coba ya kan, segede ini ya kan kita memakan memori ya kan. Nah, jelas komputer nggak akan kuat gitu ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Segede ini ya kan, ya komputer mana kuat gitu kan. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, jadi aku rasa segitu saja ya pembahasan kita tentang berbagai error ya dalam C++ ya. Itu adalah error umum yang sering terjadi ya teman-teman. Nah, jadi semoga dapat dipahami ya teman-teman. Dan ya, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai, serta atas kontribusinya ya teman-teman. Dan ya, sampai jumpa lagi di series-series lain. Dadah.